Bismillahirrahmanirrahim. Materi pendidikan agama Islam kali ini yaitu semua bersih hidup jadi nyaman. Lanjutan materi yang kemarin ya. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu agar peserta didik mampu memahami pengertian hadas, 2. Memahami macam-macam hadas, 3. Mempraktikkan tata cara toharoh, 4. Mengamalkan perilaku suci dalam kehidupan nyata. Hadas adalah keadaan tidak suci pada diri seorang muslim yang menyebabkan ia tidak boleh sholat, tawaf, membaca Al-Quran, berdiam diri di masjid, dan lain sebagainya. Jadi kalau seseorang dalam keadaan hadas, yaitu tidak boleh sholat, tidak boleh tawaf, tidak boleh membaca Al-Quran, tidak boleh berdiam diri di masjid, dan masih banyak lagi contoh yang lainnya. Contoh hadas kecil yaitu keluar sesuatu dari kubul. Kubul itu kemaluan wanita atau laki-laki ya. Dan dubur itu yang untuk buang air besar. Itu keluar. Terus yang kedua hilang akal. Hilang akal contohnya itu tidur. Berarti kita dalam keadaan hadas kecil. Terus yang ketiga bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim. Jadi kalau bersentuhan saling bersentuhan laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim itu berarti dia sedang dalam keadaan hadas kecil. Terus selanjutnya menyentuh kubul dan dubur dengan telapak tangan, itu contohnya seperti sedang beristinja atau sedang buang air kecil atau buang air besar, sedang menyentuh kemaluannya, maka itu dinamakan contoh hadas kecil. Nah, cara menyucikan hadas kecil yaitu dengan cara bisa dengan istinja, dengan wudu, atau jika tidak ada air maka bisa dengan tayamum. Contoh hadas besar. 1. Berhubungan suami istri. Jadi ketika suami istri berhubungan itu namanya hadas besar, ya dalam keadaan hadas besar. Selanjutnya yaitu keluar mani. Ini biasanya pada laki-laki. Jadi jika dia bermimpi terus setelah itu keluar mani, maka ia dalam keadaan hadas besar. Selanjutnya yaitu haid atau menstruasi. Ini bagi perempuan. Jadi jika perempuan sedang haid itu dia sedang dalam keadaan hadas besar. Selanjutnya nipas. Nipas itu ialah bagi perempuan yang setelah melahirkan dia itu akan keluar darah nifas. Nah, itu berarti ketika nifas itu perempuan tersebut sedang dalam keadaan hadas besar. Selanjutnya yang kelima yaitu meninggal dunia. Jadi ketika seseorang meninggal dunia, dia itu dalam keadaan hadas besar. Nah, jika dalam keadaan hadas besar, nah, cara mensucikannya yaitu dengan cara mandi wajib. Caranya mandi wajib itu yaitu membasahi seluruh tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki. Jadi semuanya harus dibersihkan dan niat untuk membersihkan, niat mandi wajib ya. Jadi contohnya seperti kayak tadi berhubungan suami istri. Jadi jika ingin suci, nah setelah itu harus mandi wajib. Nah, terus seperti tadi keluar mani itu dalam keadaan hadas besar. Jika ingin suci, setelah itu harus mandi wajib. Terus seperti yang tadi haid itu kan berarti dalam keadaan hadas besar. Setelah haid kita selesai, untuk perempuan setelah haidnya selesai wajib harus mandi wajib. Dan nipas juga jika nipasnya sudah selesai, setelah itu harus mandi wajib. Dan untuk yang meninggal dunia juga itu harus mandi wajib. Kita yang hidup harus memandikan orang yang meninggal itu. Mandinya itu namanya harus mandi wajib.
alat yang dapat digunakan untuk toharo atau bersuci. Jadi jika kita dalam keadaan hadas kecil atau hadas besar, alat yang dapat digunakan yaitu dengan air. Jadi jika tidak ada air bisa dengan debu, atau ketika kita istinja bisa dibersihkannya dengan batu. Cara toharo dari hadas yaitu, jadi jika kita dalam keadaan hadas kecil atau hadas besar, cara bersucinya itu dengan cara mandi wajib. Jika kita hadas besar, kita harus mandi wajib, yaitu caranya pertama kita harus niat untuk mandi wajib, niat menghilangkan hadas besar. Itu kita bersihkan seluruh tubuh kita dari ujung rambut sampai ujung kaki sampai bersih. Selanjutnya, jika kita sedang dalam keadaan hadas kecil, cara mensucikannya itu dengan cara berwudu dengan cara berurutan ya, dari niat sampai secara berurutan. Selanjutnya yaitu jika tidak ada air sama sekali, kita bisa bersuci dengan cara tayamum. Di sini Ibu akan menjelaskan cara tayamum, yaitu pertama kali kita harus niat. Niatnya itu apa? Nawaitut tayamuma listibahati sholati farodon lillahi ta'ala. Itu niatnya. Selanjutnya kita usap muka kita ambil debu dulu, debu yang suci, lalu kita usap muka kita dengan debu yang suci. Setelah itu kita buang debu yang tadi kotor. Kita ambil lagi debu yang suci untuk mengusap tangan kanan kita sampai siku. Oke, selanjutnya dilanjutkan dengan tangan kiri